Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, Nanda Ibu sekalian, kita akan melanjutkan materi kita yaitu perbandingan kedua. Perbandingan senilai dan skala. Disajikan oleh Riza Puspitasari SPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah peserta didik dapat: pertama, memahami perbandingan senilai dalam bentuk tabel, grafik, persamaan, dan skala. Kedua, menggunakan perbandingan senilai dalam memecahkan masalah. Oke, perbandingan senilai dan skala kita bagi dalam beberapa topik. Pertama, perbandingan senilai dan sifatnya. Kedua, perbandingan dalam bentuk tabel, grafik, dan persamaan. Ketiga, perbandingan senilai dalam bentuk skala. Keempat, penerapan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama perbandingan senilai dan sifatnya. Perhatikan dua mobil ini. Oke, kita lihat. Dengan bahan bakar minyak 1 liter, menempuh jarak 10 km. Maka perbandingannya adalah 1:10. Oke, kita lihat mobil kedua. Minyak 2 liter, jarak tempuh yaitu 20 km. Maka perbandingannya 2:20. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, 1:10. Oke, makin banyak minyak digunakan, makin jauh jarak tempuhnya. Nah, di sini kita lihat mobil pertama perbandingannya 1:10. Mobil kedua juga 1:10. Nah, karena perbandingannya sama, maka ini adalah perbandingan senilai. Dan perbandingan senilai adalah perbandingan yang nilainya perbandingannya sama. Sifat perbandingan senilai. Pertama yaitu perkalian silang. Nah, kita lihat jika A per B sama dengan C per D, di mana B dan D tidak sama dengan 0, kita kalikan. Maka A kali D, B kali C. Artinya di sini AD sama dengan BC. Contoh, tentukan nilai A pada perbandingan A per 8 sama dengan 15/12. Mari kita sama-sama lihat jawabannya. Nah, A per 8 sama dengan 15/12. A dikali 12, 8 kali 15. A kali 12, 12A. 8 kali 15, 120. Sama-sama kita bagi 12, ruas kiri dan ruas kanan. Nah, artinya di sini A sama dengan 10. B, perkalian suku tepi dan suku tengah. Kita lihat perbandingan A banding B sama dengan C banding D, di mana A dan D adalah suku tepi, D dan C suku tengah. Oke, kita lihat perkaliannya A kali D, B kali C. Perhatikan contoh berikut. Dengan contoh yang sama dengan perkalian silang, tentukan nilai A pada perbandingan A banding 8, 15 banding 12.
Oke, jawabannya A banding 8, 15 banding 12. Nah, suku tepinya yaitu A dan 12. Suku tengahnya 8 dan 15. Maka A kali 12 sama dengan 8 kali 15. Artinya 12A sama dengan 120. Oke, sama-sama kita bagi 12. Nah, 12 bagi 12 sama dengan 1 kali A, 120 bagi 12 yaitu 10. Jadi, A sama dengan 10. Topik kedua yaitu perbandingan dalam bentuk tabel, grafik, dan persamaan. Nah, yang pertama perbandingan senilai dalam bentuk tabel. Oke, perhatikan tabel berikut. Volume minyak satuannya liter, jarak tempuh satuannya kilometer, hasil perbandingan satuannya K. Nah, minyak 1 liter, jarak tempuh 40 km, maka hasil perbandingannya adalah 40 banding 1 sama dengan 40. Minyak 2 liter, jarak tempuh 80 km, maka hasil perbandingannya 80 bagi 2 sama dengan 40. Ketiga, minyak 3 liter, jarak tempuh 120, maka 120 bagi 3 sama dengan 40. Oke, minyak 4 liter, jarak tempuh 160 km, hasil perbandingannya adalah 160 dibagi 40, 160 dibagi 4 sama dengan 40. Nah, dari tabel, karena perbandingan jarak tempuh dan volume minyak sama, maka tabel di atas memuat perbandingan senilai. Nah, yaitunya 40. Yang B, perbandingan senilai dalam bentuk grafik. Dari tabel di atas tadi, perbandingan minyak dengan jarak tempuh, maka kita buat grafiknya dengan koordinat kartesius. Kita lihat pada garis mendatar kita bahan bakar minyak dan pada garis tegak yaitu jarak tempuh. Nah, kita lihat 1 liter. 1 liter yaitu 40 km. 2 liter 80 km. 3 liter 120 km. 4 liter 160 km. Nah, hasil perbandingannya ya, kita hubungkan dan membentuk garis lurus. Nah, maka perbandingan senilai pada grafik menghasilkan garis lurus. Perbandingan senilai dalam bentuk persamaan. Misalkan diketahui besaran A dan besaran B berikut. Oke, besaran A, X1 dan X2, besaran B, Y1 dan Y2. Jika A dan B berbanding senilai, berlaku persamaan. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, ini boleh kita selesaikan dengan perkalian silang atau dengan perkalian suku tepi dan suku tengah. Dan ini akan kita gunakan dalam penggunaan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Topik ketiga, perbandingan senilai dalam bentuk skala. Skala dapat digolongkan dalam perbandingan senilai. Skala adalah perbandingan antara ukuran gambar atau model dengan ukuran benda sebenarnya. Skala biasa ditulis 1 banding T. Artinya, 1 cm pada gambar sama dengan T cm pada benda sebenarnya. Contoh, skala suatu peta 1 banding 100.000. Artinya,
jarak pada peta sama dengan 1 cm, jarak pada sebenarnya 100.000 cm, dan kita jadikan kilometer, artinya di sini 1 kilometer. Rumus skala, misalkan skala 1:P. Oke, kita lihat. Jarak sebenarnya sama dengan JP kali P. Jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi P. Dan skala jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, di mana JS adalah jarak sebenarnya, JP adalah jarak peta atau model, dan S adalah skala. Perhatikan contoh soal yang Ibu berikan berikut. Jarak antara kota A dan B adalah 90 km. Pada peta jarak kedua kota sejauh 5 cm. Tentukan skala peta tersebut. Oke, kita lihat jawabannya. Diketahui jarak sebenarnya sama dengan 90 km. Kita jadikan senti, berarti 9 juta cm. Jarak pada peta 5 cm. Nah, oke, maka skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. 5 cm dibagi 9 juta cm. Sama dengan, sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. 9 juta dibagi 5, 1.600.000. Maka skalanya yaitu 1:1.600.000. Oke, kita lihat topik keempat yaitu penerapan perbandingan senilai. Perhatikan contoh soal berikut. Pertama, jika harga 5 buah buku tulis adalah Rp11.000, berapakah harga 2 lusin buku tulis tersebut? Oke, jawabannya 2 lusin adalah 2 kali 12 sama dengan 24 buah. Nah, perhatikan tabel yang Ibu berikan. Tabel kolom pertama yaitu banyak buku. 5 buku, harganya 11.000. Yang ditanya 2 lusin, berarti 24. Nah, 24 buku, berarti harganya kita belum tahu. Kita misalkan dengan X. Ya, kita misalkan dengan X. Oke. Nah, maka persamaannya, nah, 5 dibagi 24 sama dengan 11.000 dibagi X. Oke, kita lakukan perkalian silang. Nah, 5 kali X, 5X, 24 kali 11.000, 264.000. Nah, kita bagi dengan 5, maka X adalah 52.800. Nah, jadi 2 lusin atau 24 buah harganya 52.800. Yang kedua, suhu es krim mula-mula sebesar 15 derajat Celcius. Tentukan suhu mula-mula es krim dalam reaumur dan Fahrenheit. Oke, kita lihat jawabannya. Suhu mula-mula 15 derajat Celcius. Nah, di sini Nanda sudah belajar dalam pembelajaran IPA antara perbandingan Celcius, reaumur, dan Fahrenheit. Nah, kita lihat. Celcius banding reaumur yaitu 5:4. Oke. Nah, kita lihat suhu mula-mula 15 derajat Celcius berarti Celcius 15 banding reaumur sama dengan 5:4. Nah, kita gunakan perkalian suku tepi dan suku tengah. Nah, di sini boleh kita dulukan suku tengah dulu karena suku tengah mengandung variabel. Nah, R dikali 5 sama dengan 15 kali 4. Kita usahakan variabel di ruas kiri. Nah, R kali 5 bagaimana?
5R. 15 kali 4 yaitu 60. Maka sama-sama kita bagi 5 ruas kiri dan ruas kanan, maka R-nya yaitu 60 bagi 5, 12 reamol. Nah, jadi suhu mula-mula pada reamol adalah 12. Nah, bagaimana pula dengan Fahrenheit? C dibanding Fahrenheit kurang 32 sama dengan 5/9. C-nya 15. Fahrenheit kurang 32 sama dengan 5/9. Nah, oke. Kita lakukan perkalian. F kurang 32 dikali 5 di ruas kiri. Ruas kanannya suku tepi 15 kali 9. Maka 5 kali F dikurang 5 dikali 32 sama dengan 160. 15 kali 9 sama dengan 135. Maka 5F, oke, 160 kita pindah ruaskan menjadi positif. Ya, atau sama-sama ruas kiri dan ruas kanan kita jumlahkan, kita tambah dengan 160. Nah, oke, 5F sama dengan 135 ditambah 160. 5F 295. Maka F sama-sama kita bagi 5 atau 295 bagi 5 yaitunya 59 derajat Fahrenheit. Nah, jadi suhu mula-mula pada reamol 12 reamol. Nah, pada Fahrenheit 59 derajat Fahrenheit. Nah, dengan materi yang Ibu berikan tadi, semoga Ananda mudah memahaminya dan bisa mempraktekannya dengan latihan nantinya. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga